Saya sempat informasikan ya, tugas itu dikumpulkan paling akhir jam 8 malam gitu ya. Eh, Oke. ada beberapa orang yang sepertinya agak keliru ya memahami perintah ini ya. Karena ada yang mengira mengirimkan LK1 saja begitu. Padahal saya sudah informasikan di grup dan saya sudah kirimkan template ya. Yang dikerjakan itu LK1 sampai dengan LK4 begitu ya. Iya, jadi Seperti itu. LK hari kedua itu ada 4 LK gitu. Kemarin bukannya kita udah buka ya kemarin ya? Iya, kita udah buka gitu. Iya, Makanya kita saya udah juga buka. bingung kalau kalau masih ada yang salah paham gitu ya. Padahal saya udah kirimkan juga Pak di grup LK, contoh LK itu ya dari LK template-nya itu. beriannya. Iya. Oke. Kemudian coba saya share screen. Kita lihat di LMS ya. Iya. Di LMS yang sudah mengumpulkan. Oke. Di LMS yang sudah mengumpulkan itu ada berapa nih? Ada Pak Jainal, ada Bu Eneng, ada Pak Fatur Rahman, Pak Irfan Dadi, Isratun Hasanah, Inawati, Jaroh, Hartuti, Erzawati, Halimah, Imas, Ipung, dan Esti Ikhtiarni. Itu baru 13 orang saja yang sudah mengumpulkan untuk LK hari kedua kemarin ya. Jadi masih banyak sekali yang belum. Kemudian untuk memberikan feedbacknya masih belum semua ya Pak Irfan ya. Iya, iya. Kenapa kok belum semua ini? Oke, kita cek di video pelatihan hari pertama sudah ada feedbacknya belum ya? Coba kita lihat. Oke, di wah, di hari pertama masih belum ada sama sekali Pak Irfan feedbacknya ya. Oke, Oke oke. Pak. Itu Pak di YouTube ya feedbacknya ya Pak? Iya, tinggal diklik saja di LMS video pelatihan hari pertama. Ini kan video feedback Oh, selama pelatihan PTK yang paling bawah ini. Tinggal diklik, iya, iya, iya. kemudian langsung nanti memberikan komentar di kolom ini ya videonya. Kemudian ini yang kemarin video pelatihan kita untuk yang hari kedua itu ada 1 jam 58 ya, kurang lebih inilah 2 jam. Ya, jadi ini yang kemarin dan ini juga masih belum ada yang memberikan feedback sama Iya, iya, sekali. iya. Begitu. Oh Ya, iya, jadi saya juga kurang paham. Saya kira videonya itu ada di LMS itu, Pak. Oh, adanya di YouTube ya, Pak ya? ya ini di LMS tinggal tinggal Pak Irfan tadi Hmm, klik kemudian langsung mengarahkan mm-mm. ke YouTube. Saya berikan Baik, baik. contohnya, contoh feedback yang sudah diberikan. Kan pada hari yang sama juga saya mengampu untuk pelatihan lesson study bagi SMA SMK Jakarta Pusat ya. Jadi seperti ini untuk feedback yang sudah mereka buat. Saya berikan contohnya. Oke. Oke, ini merupakan video hari pertama yang saya buatkan ya. Kemudian Mm-mm. feedbacknya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi langsung apa saja yang sudah dilakukan pada hari pertama langsung disebutkan di sini. Kemudian ada dari asal sekolahnya, di sini ada dari SMKN 2 Gambir. Begitu ya. Nah, di sini Iya, iya, ada iya, iya. Francisca Misela begitu. Jadi tinggal diklik yang ada di dalam LMS, video pelatihan hari pertama, video pelatihan hari keduanya, maka langsung nanti akan ngelink ke video YouTube, kemudian silahkan langsung diberikan untuk feedbacknya. Begitu Siap, ya? siap, Pak. Oke, Siap, itu Pak. contohnya seperti itu. Oke, dan masih baru 9 orang yang bergabung ya, luar biasa sekali. Kita tunggu sampai jam berapa ini, Pak Irfan? Baiknya. Sampai jam 8 aja kali ya, Pak? Oh, ya sudahlah, kita tunggu sampai jam 8 dulu ya, 15 menit lagi Iya. tidak.
Oke, Ya malum sambil ibu-ibu ya. iya tidak apa-apa. Iya Sambil iya iya. menunggu yang lain mungkin silahkan dicek-cek dulu ini. Langsung ini ya, langsung diberikan ini aja feedback aja sekarang silahkan. Siap, Siapa? siap, siap. Saya berikan linknya saja ya biar gampang Iya iya. di kolom chat biar langsung ke sana kemudian langsung memberikan untuk yang feedbacknya sambil kita menunggu yang lain ya. Oke, ini untuk yang video pelatihan hari pertama. Saya kopikan. Dan sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu. Silakan tinggal langsung diklik di sana. Dan yang pertama itu untuk yang ini, video pelatihan hari pertama. Kemudian akan saya kopikan kembali untuk video pelatihan yang hari keduanya. Oke. Oke, untuk feedback video pelatihan hari keduanya juga sudah saya masukkan ya. Jadi silakan tinggal diklik yang pertama di atas, itu untuk yang pertama. Dan langsung jangan lupa ini ya, langsung yang merah-merah itu jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu. Oke. Oke, Pak Jenal, kemudian Pak Sudah. Irfan dan oh Iya sudah. Pak, sudah. Ya. Oke. Udah like, subscribe. Oke, silakan dan langsung memberikan ininya ya, memberikan feedbacknya ya. Komentar ya. Iya, komentar. Oke. Kita kalau begitu kita tunggu sampai jam 8 Bapak Ibu ya. Silakan mengisi itu terlebih dahulu ya. Atau yang mau ngopi, mau sarapan masih ada waktu 15 menitan lagi. Iya. Sambil menunggu yang lain. Betul. Pisang Oke. goreng dulu. Silakan, pisang goreng atau nasi uduk atau apa bebas, silakan. Yang lain bagaimana, sudah bisa Bu Inawati? Bu Neng Maria Ulfa sudah bisa, Bu? Bu Haja Saya lagi Zahra? loading, Pak. Lagi Oh. loading. Oh, lagi loading. Oke, oke, oke. Ini YouTube-nya lagi loading. Bapak mohon maaf, saya sambil raker nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, tapi silakan diaktifkan ya Bu kameranya. Bu Ibu Mohon maaf Siti. Pak Sofyan. Ya, gimana? Halo. Bu? Ya. Iya, ini komentarnya bebas seperti apa ya Pak? Contohnya, soalnya saya buka dari HP Pak. Komentarnya pada hari pertama kemarin Ibu melakukan apa saja, kemudian pada hari kedua itu apa saja. Seperti itu ya Bu? Oh iya Pak. Oke. Silakan Bu Imas Siti juga segera ya memberikan feedbacknya di masing-masing di kolom chat itu sudah bisa terlihat Bu Imas. Iya Pak, mohon maaf, saya kurang mendengar di sini berisik banget karena lagi raker. Mohon maaf, nggak apa-apa ya Pak? Iya, tidak apa-apa. Maksudnya sudah ini sudah dilihat di kolom chatnya Bu. Iya sebentar Pak, ini kan saya pakai handphone, jadi baru saya buka laptop, jadi nanti saya lihat, mau saya buka di laptop ya Pak, mohon maaf. Iya, silakan pakai handphone bisa, pakai laptop juga bisa. Bu Ipung bagaimana? Sudah ada feedbacknya Bu Ipung? Siap, sedang diketik Pak. Oh, sedang diketik. Oke, silakan diketik. Ya, bagi yang belum sarapan, bagi yang belum ngopi dan lain sebagainya masih ada waktu 12 menit. Kita mulai jam 8 ya tuh. Kita toleransi sampai jam 8 kita mulai ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Jenal mau ngopi dulu silakan, nggak apa-apa. Pak Turahman silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih banyak kebijakannya Pak Sofyan. Ya lagi sarapan nih.
Ya, saya ngopi dulu Pak Sofyan. Buat Silakan Pak. Sudah, Pak. Dan modul-modulnya ini kan begini kan Bu ya. Nah, ini kan, ini udah kebuka ya, CRM-nya. Nah, biasanya kan buka kontak nih, ya kan? Ya kan? Nah, itu udah tuh. Nah, kita kembali ke gini. Jadi nggak bakalan. Iya. Nah, ini udah masuk ini tadi, sudah kembali. Nah, buka kontak ini, klik kontak. Gak bisa. Ini udah dari, nah ini kan, ini coba saya ulang lagi Bu ya, nanti dia kembali. Nah, gini. Nah, ya. Nah. Maaf Pak Irfan, itu yang dibuka yang bagian apa ya? Yang Itu kan besar, boleh aku dijemur di. Bu Haja Jahro. Ya. Bu Haja Jahro. Itu tolong di mute dulu ya. Itu kedengaran kesini. Iya. Ya, Pak Fatur Rahman kemana ini dia? Oke, tadi ada pertanyaan dari siapa? saya Pak Irfan, itu yang dibuka apa ini? Yang LMS-nya? Tadi Pak Sofyan itu meminta kita untuk memberikan subscribe ya dan sekaligus komentar ya Bu ya. Iya, yang dibuka. Tadi Bapak udah ngirim di chat Bu, tinggal diklik aja di chatnya. Oke. Nanti Ibu akan langsung mengarah ke YouTube ya. Ya, oke, makasih Pak Begitu. Irfan. Ya. Ya, tolong diberikan komentar ya Bu, terutama Ya. untuk pelatihan yang hari pertama ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang bertanya atau mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Jenal. Pak Jenal. Ya, Pak Irfan. Tadi Pak Sofyan sempat bilang ya, katanya video itu sudah ada di LMS ya? Ada. Udah ada. Ini saya buka di LMS. Di bagian mana ya Pak? Saya cari-cari kok nggak ketemu ya? Di pojok, bagian pojok. Coba cari di bagian pojok. Pojok dibuka, di scroll ke bawah. Itu ada tugas bab 1. Itu ada link video, tulisan video. Di situ ada video pertemuan pertama, video pertemuan kedua, ada feedback. Itu dibuka yang kedua, video kedua. Di pojok bagian ini kanan. Saya lagi ngetik komen. Oke. Di pojok bagian kanan kiri, atas apa bawah? Kiri biasa. Kiri. Iya. Kiri yang biasa tampil itu apa namanya? Itu kan ada home. Berapa item kan banyak biasanya itu. Iya, ada muncul 4 kalau salah ya. Iya. Bukan itu ke bawah aja cari. Ke bawah aja. Oh iya. Ke bawah aja. Iya. Yang kursus itu ya. Iya. Iya, ke bawah aja. Scroll ke bawah. Iya. Banyak. Itu banyak banget. Lihat. Ada di paling bawah ya Pak ya.
Ini banyak Iya. banget ya. Udah ketemu, Pak? Sudah, ini paling bawah ya. Saya belum ketemu. Iya, iya. Ini saya lagi ngetik komen, jadi tadi pengen saya screenshot, lagi belum ini. Iya, saya. Langsung lagi Assalamualaikum Pak Irfan. Ya, waalaikumsalam Ibu. Silakan. Tadi kan Bapak nugasin saya baca doa ya. Iya betul Ibu, saya minta Ibu Hajah Jahro ya Nggak sebaik, membacakan doa. apa nggak sebaiknya Bapak-Bapak? Ya kan ada Pak Jainal tuh sama guru agama juga. Oh begitu, Enggak, baiklah Bu. kalau gitu. Tukeran aja kalau gitu ya. Ya, Bapak Jainal yang membacakan doa, Ibu Hajah Jahro nanti yang bikin ice breaking ya. Enggak, Atau game Iya, gitu. iya. jangan-jangan betul. nggak daripada Nggak apa-apa, Bu Zaro. Kita nenek baca doa dan bikin enjoy aja, apa juga jadi, yang penting biar semangat. Ya kan Bapak, Iya. kan kita ini mengacu pada Arizalu Koamuna. Oh gitu. Nggak Iya. apa-apa kali pelatihan. Iya, biar semangat Bu. Ya, ini aja, jadi pendengar aja. Jadi gitu ya. Oke, Ibu Hajah Jahro yang baca doa, nggak apa-apa Bu. Gitu. Terus yang Pak Jainal yang ice breaking ya. Ya, tukeran aja lah, ringan biar sambil inilah kita tuker pengalaman, ini Betul. berbagi aja. Betul, betul. Iya, siap. Soal kalau saya pilihin misalnya Pak Jainal yang ice breaking, kemudian Pak Fatur Rahman yang baca doa, dua-duanya cowok gitu ya. Saya pengen selang-seling Iya, gitu betul. ya. Iya. Untuk hari ini saya doa nggak apa-apa, Iya. Ibu Zahra ice breaking, Iya. nanti besok saya ice breaking gitu. Ya. Saya setuju aja Pak Jainal. Ya. Itu tadi dalilnya, soalnya dalilnya Quran ngeluarinnya Arijal Qaumalan Nisa. Kita manut. Mantap. Yang paling senior itu Ibu Hajah Jahro ya. Iya, kita. Iya. Pak Ipan udah komen, ini lagi komen saya lagi. Iya, tadi saya kalau nggak dikirimin link sama Pak Sofyan, saya juga nggak bisa komen soalnya baru tahu kalau Tadinya yang saya mau video buka itu- link, tapi saya cari aja lah biar mandiri belajar kita ini. Ternyata ketemu, ya udah. Iya, betul Pak. Betul. Untuk mengingatkan saja ya, hari ini kita mempelajari bab 1 ya Bapak Ibu ya. Berarti keseluruhan tuh ya, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, ya. Seluruh bagian bab Paling 1 kita ambil contoh. kerjakan. Betul. Ya minta dikoreksi gitu. Hari ini pasti Iya, minta Pak Jan. dikoreksi hasil dari yang sudah kita kerjakan. Iya. Karena saya secara pribadi juga mengakui masih banyak kekurangan nih yang apa yang saya telah Iya. buat. Minta arahan, bimbingan dari Pak Sofyan dan teman-teman gitu. Betul. Soalnya kalau kita lihat sesi pelatihan kita ini kan sekitar 2 hari lagi kalau nggak salah ya, hari Kamis dan hari Jumat begitu. Kalau saya udah prediksi sih istilahnya bab 2 itu kemungkinan di hari Kamis besok ya, bab 3-nya hari Jumat. Plus dengan adanya post test ya sekira begitu ya, dan penutupan begitu ya. Kayaknya hari Jumat tuh padat ya istilahnya jadwalnya ya. Ya padat Pak. Mungkin kita ambil sampel aja kalau nanti gimana Pak Sofyan juga kita nggak bisa mengatur kalau untuk isi ya, isi apa yang akan beliau sampaikan terkait masalah bahas ini misalnya nih mau dikoreksi, ambil sampel 2 orang atau berapa gitu. Mungkin kalau semuanya kan mungkin waktunya lah ya. Betul. Itu disepakati aja. Dan kita saling menghargai waktu juga karena mungkin ada hal-hal yang terkait koreksi itu banyak yang perlu diperbaiki. Betul. Ada pertanyaan dan diskusi kan pastinya. Kita memanage waktu biar benar-benar pas. Iya, makanya saya minta kesediaan dari Bapak Ibu semuanya ya untuk pelatihan yang akan datang.
Ini mohon mohon di mute dulu ya. Wah, ini rame banget ya. Iya. Ini Ibu Tuti tolong di mute dulu ya. Baik. Ya. Tolong yang nggak berbicara di mute dulu ya. Mic-nya ya. Halo Bapak Ibu. Halo Ibu Astuti sepertinya ya. Ibu Harsuti, halo. Oh iya Pak. Minta tolong, mohon maaf ya. Oh Di iya mute dulu Bu Iya mic-nya. baru ngetik ini. Iya, terima kasih Ya Ibu. sebentar. Oke, kok belum bertambah nih Pak Iya, Irfan tadi? ini baru 13 Pak dengan kita ini ya. Iya, 33 Saya kira harusnya ya. langsung saja dimulai Pak. Langsung karena saja ya, sudah jam 8 ya. Oke, sesuai Betul. kesepakatan kita tadi. Oke, silakan Pak Irfan tadi. Saya serahkan ke Pak Irfan untuk membuka terima kasih, pelatihan kita pada Pak. hari ini dengan doa, kemudian siapa yang akan memandu kita untuk melakukan ice breaking. Silakan Pak Baik. Irfan. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan PTK yang saya hormati, Bapak Sofyan Hadi yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan saya membuka ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan hari ini kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Jahro ya. Kepada Ibu Hajah Jahro kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Acara di pagi ini kita awali dengan membaca doa. Bagi yang beragama lain silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Saya memandu untuk membaca doa secara agama Islam. Mari kita sama-sama yang beragama Islam menundukkan kepala, menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa in hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi ini kami menadahkan tangan kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepadamu, sehatkan kami, lindungi kami, limpahkanlah ilmu pada kami. Ya Allah yang maha mengetahui, luaskanlah ilmu kami, berkahkanlah ilmu yang sedang kami tuntut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Jahro yang telah memimpin doa kita di pagi hari ini. Semoga aktivitas kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita harapkan. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Sofyan Hadi untuk memberikan penjelasan dan bimbingannya. Kepada Pak Sofyan Hadi saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan Dadi, kemudian ada Bu Hajah Zahro. Tapi masih belum satu ya. Untuk yang ice breaking siapa yang akan memandu kita Pak Irfan? Kemarin bukannya sudah saya minta satu orang, siapa silakan? Iya, hari ini ice breaking sudah saya mintakan kepada Bapak Jainal ya.
Oke, silakan Pak Iya. Jenal akan memandu kita untuk ice Pak breaking Jenal, pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu dan khusus pembimbing kita yang ganteng, yang luar biasa, Bapak Sofyan Adi. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Sofyan Adi yang luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ini secara tiba-tiba untuk memandu ice breaking. Mohon maaf jika banyak gangguan di belakang saya, banyak penampakan bolak-balik ya. Memang kondisinya seperti inilah. Tapi itu tidak menjadi alasan kita tidak semangat untuk tetap belajar dan belajar mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu, tentu kesuksesan apa yang kita inginkan dalam pelatihan ini adalah dimulai dari kefokusan. Kalau kita fokus dan mencermati apa yang disampaikan oleh pembimbing kita atau dalam diskusi ketika kita berbicara dengan teman kita, dengan grup kita di kelas B ini, tentu harus ada kefokusan agar nyambung. Jangan sampai jaka sembung bawa lempar, nggak nyambung pintar. Baik, untuk melatih kefokusan kita, Bapak Ibu, saya ingin mencoba apa yang saya langsung terimajinasi apa nih SB ini. Aduh, lupa, banyak yang lupa. Baik, yang mungkin ini untuk melatih kefokusan kita saja, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu, tolong diangkat tangannya, kedua telapak tangan seperti ini. Bapak Ibu, kalau sudah mengangkat kedua tangan telapak ini berarti Bapak Ibu fokus ke kamera. Mohon maaf karena saya menggunakan HP, laptopnya untuk LMS, jadi agak layarnya juga ya kecil ya. Baik, Bapak Ibu, apa yang saya ucapkan, mohon Bapak Ibu gerakan dengan tangan mengikuti ucapan yang saya ucapkan. Jadi kata kuncinya dengarkan. Sesuai apa yang saya ucapkan, maka tangan Bapak Ibu memegang anggota tubuh yang saya ucapkan. Baik, jangan ada yang terlewat begitu saja. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Kata kuncinya dengarkan. Baik, kuping. Bu Zahra. Ya, sekarang baik, mata. Kepala. Mulut. Kuping. Kepala. Mulut. Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Udah semangat untuk melatih kefokusan yang luar biasa. Apa yang akan disampaikan oleh pembimbing kita, Bapak Sofyan, mungkin hal-hal yang terkait dengan tugas dan lain sebagainya. Ketika ada kefokusan, insya Allah kita bisa tindak lanjutin. Biasanya begini. Kalau dia tidak fokus, kan begitu. Tapi kalau fokus, jawabannya gitu ya. Jadi ibu kira-kira mau yang apa gitu ya. Jadi tahu gitu. Masih mikir, wah masih loading nih, apa nih? Kalau udah tahu, udah connect dia. Begitu. Jadi Bapak Ibu kiranya mau yang apa jawabannya nih? Ya Yang oke. Kalau berarti dia udah mulai paham nih, udah mulai tahu karena mendengarkan tadi. Kalau loading nih, masih mikir apa ya tadi yang dicapain ya. Baik, ketika saya ngomong fokus berarti Bapak Ibu ngomong ya.
Berarti kalau Bapak Ibu tidak fokus, saya berbicara tidak fokus. Ya. Oke, langsung saja. Wah, tidak fokus. Tidak fokus lagi. Fokus. Oh, Fokus. oh, Fokus. Tidak fokus. 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 oh, Fokus. oh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Ice breakingnya hanya permulaan saja dulu karena waktu kita juga sambil menunggu. Tadi sudah lewat 30 menit. Baik, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu yang mengikuti apa yang saya lontarkan, apa yang saya ucapkan. Terima kasih juga kepada Bapak Sofyan Hadi dan juga ketua kelas kita, Bapak Ivan. Bapak Ibu tetap semangat sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kefokusan kita mendatangkan manfaat sehingga yang disampaikan oleh pembimbing kita dan dalam diskusi yang kita laksanakan mendapatkan barokah dan insya Allah dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mampu untuk menghargai lawan bicara kita untuk bisa fokus. Biasanya penyakitnya di HP. Ketika berbicara dia lagi asik. Ya mudah-mudahan itu kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali di Ice Breaking berikutnya. Terima kasih. Salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, Waalaikumsalam mohon maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, IL-nya nanti aja deh dibikin. Terima kasih Oke. kepada Bapak Jenal ya yang telah memimpin Ice Breaking dengan luar biasa sekali ya. Bapak Sofyan Hadi, saya kira langsung saja ya untuk Oke. memandu jalannya kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ada Pak Zainal tadi, Pak Jainal ya, bukan Pak Zainal, Pak Jainal ya, yang langsung diminta untuk memandu Ice Breaking oleh Pak Irfan, langsung memandu kita tadi dengan sangat baik ya, walaupun dadakan tapi sepertinya sudah terbiasa ya memberikan ice breaking kepada para peserta didik di sekolahnya Pak Jainal ya. Terima kasih juga Bu Haja Zahra yang tadi sudah memandu kita untuk membaca doa ya. Kemudian Pak Irfan Dadi juga selaku ketua kelas yang sudah membuka pertemuan pelatihan hari ketiga ini. Kita mulai saja ya kalau begitu Bapak dan Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati juga banggakan para peserta pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru SD dan juga SMP di wilayah Kota Administratif Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ya. Alhamdulillah hari ini tidak terasa hari ini sudah merupakan hari ketiga pelatihan ya. Hari ketiga pelatihan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru sudah terbiasa ya dengan ritme mengikuti pelatihan ini ya. Jadi yang harusnya tadinya mungkin pergi liburan ya karena sekarang masa libur sekolah, tapi Bapak dan Ibu guru luar biasa mengisi waktu libur sekolah dengan mengikuti pelatihan ya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru semua ya. Luar biasa ya. Ketika yang lain bingung, sibuk untuk pergi liburan, mempersiapkan liburannya, sementara Bapak dan Ibu guru di sini bingung dan sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Luar biasa sekali. Oke. Dan pada hari ketiga ini insya Allah fokus kita nantinya kita akan membahas tentang bab 1 ya, bab 1 yang ada dalam penelitian tindakan kelas, di dalam proposal penelitian tindakan kelas ya. Apa sajakah yang harus ada di bab 1, kemudian bagaimana cara membuatnya ya, sehingga di hari ketiga ini bab 1, kemudian pada hari keempat nanti itu ada bab 2, kemudian pada hari kelimanya itu langsung pada bab 3, sehingga proposal penelitian tindakan kelas yang dibuat itu sudah tuntas
ya, sehingga nantinya pada hari Sabtu bisa mengumpulkan, kemudian Minggu langsung saya nilai dan langsung nanti akan mendapatkan sertifikat, ya. Jadi harapannya seperti itu, ya. Dan dari hari pertama kemudian kedua sampai hari ketiga ini, kalau kita melihat di dalam LMS itu yang bergabung baru setengahnya sepertinya, ya. Entah untuk yang lain itu mereka sepertinya terjebak di mana, ya, tersesat di mana, ya, sehingga tidak mengikuti pelatihan, ya. Padahal dari awal ketika saya memberikan video pelatihan yang pertama sudah saya kemukakan, ya, peserta yang mengikuti pelatihan itu pesertanya terbatas, ya, kuotanya dibatasi. Ya, jadi sayang sekali kalau misalnya sudah terpilih menjadi peserta pelatihan, kemudian tidak mengikuti pelatihan dengan seksama. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru sudah diberikan kepercayaan, ya, oleh sekolah masing-masing untuk mengikuti pelatihan, maka harapannya harusnya semuanya mengikuti pelatihan dengan serius, dengan seksama. Begitu, ya. Dan sebagai informasi, saya juga hanya akan memberikan penilaian. Saya akan memberikan keterangan bahwasanya hanya setengahnya saja. Jadi kalau yang tidak pernah ikut dari sesi pertama, hari pertama, kedua, sampai dengan terakhir, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Tidak akan mendapatkan sertifikat, kemudian tidak akan mendapatkan bimbingan kaitannya dengan pembuatan proposal dan lain sebagainya, ya. Jadi yang mengikuti pelatihan dari awal, dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai dengan hari kelima nanti, itulah nanti yang akan berhak untuk mendapatkan sertifikat dan bisa digunakan tentunya nanti untuk kenaikan jabatan atau promosi jabatan Bapak dan Ibu guru semua. Oke, yang berikutnya, sebelum kita nanti akan masuk pada pembahasan tentang bab 1 dalam penelitian tindakan kelas, kita akan mereview sejenak tentang apa yang sudah kita diskusikan kemarin, ya. Diskusi kita kemarin, alhamdulillah itu interaksinya cukup cukup baik, ya. Jadi masing-masing sudah punya masing-masing sudah mempunyai pemahaman kaitannya dengan konsep dasar penelitian tindakan kelas, ya. Jadi masing-masing kemarin sudah memberikan definisinya, kemudian sudah memberikan ciri-ciri karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Dan seperti biasa untuk mereviewnya saya akan minta 3 orang. Saya akan minta yang pertama Pak Fatur Rahman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan minta Ibu Neng Maria Ulfah. Kemudian yang ketiga saya akan minta Ibu Inawati Mulyani. Silakan, yang pertama Pak Fatur Rahman terlebih dahulu, silakan Pak. Baik Pak, saya menggunakan laptop Pak, ya, menggunakan HP. Jadi saya untuk presentasi yang kemarin tugas Pak, ya. Bukan, belum sampai ke sana. Ini review tentang pertemuan hari kemarin itu yang sudah kita bahas apa saja, silakan. Mohon maaf juga nih Pak, karena saya juga dapat tugas untuk membuat jadwal di sekolah kami, jadi kami sambil bekerja, mohon maaf sebenarnya Pak, ya. Jadi tapi tetap kami akan mengikuti pelatihan ini dan akan kami komentari apa tugas yang dari Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, dari hasil pembelajaran kami kemarin, alhamdulillah Pak, kami ini sudah terbuka masalah PTK ini. Ternyata PTK ini adalah kegiatan kita sehari-hari dalam pembelajaran, pengalaman kita saat ada pelajaran, tetapi kita belum bisa menuangkan hasil kerja kita dalam tulisan. Ya, dalam tulisan Pak, memang kita sudah buat Pak, ya. Mungkin keberhasilan siswa dan sebagainya, tetapi secara ilmiah kami belum bisa membuatnya. Jadi alhamdulillah dengan pelatihan PTK ini kami sudah terbuka wawasan kami Pak, bahwa PTK ini adalah pekerjaan kita sehari-hari yang bisa dituangkan di dalam tulisan yang berbentuk ilmiah. Itu saja Pak menurut saya. Terima kasih.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman sudah aware atau sudah menyadari bahwasanya kegiatan penelitian tindakan kelas itu merupakan tugas rutinitas ya sebagai seorang guru di sekolah. Akan tetapi selama ini kebanyakan actionnya sudah, tapi dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karya ilmiahnya itu yang belum. Begitu ya? Oke. Silakan yang kedua tadi ada Bu siapa tadi ya? Bu Neng ya kalau tidak salah ya. Bu Neng Maria Ulfa, silakan Bu Neng. Kak, untuk mereview materi yang kemarin, yaitu sama mungkin seperti Pak Fatur Rahman, saya juga mulai sadar sudah lama mengajar, belum pernah membuat PTK, dan mungkin PTK-nya hanya dilaksanakan secara praktik, tapi tidak bisa dituangkan dengan secara tertulis. Sebenarnya permasalahan yang ada di sekolah itu banyak sekali, tapi kami tidak tidak bisa menuangkan secara tertulis dan mereview apa yang terjadi pada siswa kami, yaitu masalah-masalah yang ada. Mungkin selama ini dari materi yang kemarin saya pahami, kami mulai terbuka tentang PTK, betapa pentingnya kita harus membuat PTK di setiap sekolah atau setiap guru, itu demi untuk kemajuan siswa dan juga sekolah yang ada. Itu kemarin mengenai konsep PTK yang dipelajari, itu juga saya juga merasa bingung mengenai awal atau membuat latar belakang, kemudian juga masalah yang terjadi sebenarnya sudah ada, cuman hanya bagaimana menuangkan di dalam tulisan tersebut gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Neng Maria Ulfa. Yang terakhir ada Ibu Inawati Mulyani. Silakan Ibu Inawati Mulyani. Ya, terima kasih. Menurut saya PTK itu sudah dialami oleh setiap guru ya, sama dengan yang lain. Nah, namun di sini kita belum menuangkan dalam bentuk tulisan. Karena dalam konsep PTK itu sebenarnya adalah penelitian yang dilakukan oleh guru ketika dia menemukan permasalahan di dalam kelasnya. Tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian beberapa ciri atau karakteristik PTK itu adanya sebuah, maaf kalau ada suara yang mengganggu, perbaikan, adanya peningkatan, dan adanya perubahan dalam pembelajaran di kelas kita. Kemudian PTK itu dapat melibatkan kita sebagai guru, siswa, maupun kepala sekolah atau guru yang lain yang ada di dalam sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Inawati Mulyani, kemudian Bu Neng Maria Ulfa dan Pak Fatur Rahman ya. Jadi saya kira sudah lengkap sekali review tentang apa yang sudah kita bahas kemarin pada hari kedua pelatihan ya. Yang masih kurang mungkin kaitannya dengan ini kemarin ya, kaitannya dengan banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya kegiatan penelitian tindakan kelas itu kegiatan yang tidak terlalu penting bagi sekolah-sekolah swasta ya. Kemarin kita masih ingat ada beberapa yang mengemukakan seperti itu ya, karena menjadi guru swasta kemudian fokusnya itu pada pada mata pelajaran, menuntaskan semua mata pelajaran yang diberikan kepada para peserta didik ya. Itu yang belum disebutkan oleh Bapak dan Ibu guru tadi. Kemudian setelah masing-masing sudah memberikan review, saya juga akan memberikan kesempatan kepada Pak Fatur Rahman untuk memilih siapa Pak, silakan yang ingin dilihat untuk menjelaskan LK-nya.
Pak Faturrahman memilih 1, Bu Neng memilih 1, kemudian Bu Inawati memilih 1 orang guru yang akan menjelaskan pengerjaan LK mereka. Silakan Pak Faturrahman dipilih 1, Pak. Siapa? Baik, Pak. Ya, siapa, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf untuk ini kami berikan ke ketua kelas dulu, Pak. Oh. Biar kami tidak bahan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Yang sudah dipilih oleh Pak Faturrahman, yang pertama Pak Irfan Dadi. Oke, kemudian yang kedua yang dipilih oleh Ibu Neng Maria Ulfa. Silakan, siapa Ibu? Silakan Ibu. Sepertinya Pak Jainal yang sudah berpengalaman juga untuk masalah PTK. Oke, yang kedua yang sudah dipilih Pak Jainal. Oke, kemudian silakan satu lagi, siapa yang akan dipilih? Ibu Inawati. Mohon maaf, saya ingin memilih Bu Ipung. Bu Ipung. Oke, Bu Ipung. Oke, Bu Ipung juga sudah siap sepertinya. Oke, silakan. Yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada siapa yang mau duluan? Silakan, Bu Ipung kah, Pak Jainal kah, atau Pak Irfan Dadi? Silakan, bebas. Siapa yang pertama? Ini bukanya solo. Ketua kelas dulu, Pak. Oke, ketua kelas dulu. Silakan, Pak Irfan. Buka ini loh. Saya barangkali Pak Sofyan hanya membacakan saja ya dari laptop begitu ya. Karena ini share screen tidak bisa. Agak bingung juga ya. Saya lagi Zoom ini dari HP ya. Iya. Tapi di laptop itu saya buka LK saya begitu. Bagaimana ya? Atau begini saja, saya downloadkan saja yang sudah dikumpulkan oleh Pak Irfan ya. Nanti saya yang share screen, kemudian silakan nanti Pak Irfan menjelaskan ya. Ya, siap. Oke, sebentar. Terima kasih. Yang merasa belum mengumpulkan tugas siapa Bapak Ibu? Silakan. Tadi sudah kita cek semua ya. Tadi Pak Irfan ya. Siapa yang belum mengumpulkan Bapak Ibu bisa bisa nyusul ya Pak. Saya Pak. Apa saya? Oke, langsung kendala laptop lagi dipakai Pak. Jadi laptop yang di sekolah. Jadi mohon maaf Pak, nanti menyusul saja ya Pak ya. Iya, segerakan ya. Hari Menyusul, ini Pak, ya, ya. kalau bisa ya, minta tolong Bu agar dikumpulkan ya. Oke, Ya. saya share untuk tugas yang dikerjakan oleh Pak Irfan. Sudah bisa terlihat Pak? Masih di mute Pak, masih di mute. Silakan. Iya, sudah terlihat Pak. Oke, silakan Pak Irfan. Ya, saya akan bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. LK1 yaitu menyusun studi kasus ya. Dalam hal ini saya menyusun studi kasus dengan menggunakan narasi sebagai berikut. Pendidikan merupakan investasi penting yang menjadi faktor kunci keberhasilan anak didik dalam meniti masa depannya. Apabila seorang anak mengikuti pendidikan dengan konsep dan model yang tepat, maka anak akan mengembangkan kemampuan dan bakatnya dengan maksimal, sehingga mampu beradaptasi dan berkompetisi dalam lingkungan global. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan dan bakat anak didik secara optimal. Namun pada kenyataannya guru senantiasa menghadapi berbagai kendala dalam upaya mencerdaskan anak didiknya di kelas. Salah satu kendala yang dimaksud adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar di kelas. Kurangnya motivasi belajar siswa sangat berpengaruh pada proses dan hasil belajar siswa itu sendiri. Maka itu upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya tidak lain agar prestasi belajar meningkat dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Namun ternyata yang mempengaruhi motivasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi internal saja, namun juga dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Hal inilah yang menjadi perhatian guru
dalam upaya mencari penyebab utama permasalahan ini, sehingga pada akhirnya bisa dicarikan solusi atas masalah yang dihadapi siswa dalam belajar tersebut. Dari hasil observasi maupun pengamatan, serta analisis permasalahan yang ada, beberapa kemungkinan penyebab rendahnya motivasi siswa dalam belajar, antara lain, metode pembelajaran di kelas yang tidak menarik dan membosankan, media pembelajaran kurang bervariasi dan menarik, rendahnya motivasi internal dan eksternal siswa dalam belajar, bahan ajar atau materi pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan, guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual. Melihat latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Kooperatif pada Siswa Kelas 8 SMP 218 Jakarta. Kemudian di LK2-nya ya, fenomena atau studi kasus yang ada yaitu pertama, ini permasalahannya ya Bapak Ibu ya, kurangnya motivasi internal dan eksternal siswa dalam belajar. Yang kedua, metode pembelajaran di kelas yang tidak menarik dan membosankan. Yang ketiga, media pembelajaran kurang bervariasi dan menarik. Yang keempat, bahan ajar atau materi pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan. Yang kelima, guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual. Kemudian di LK yang ketiganya, identifikasi masalahnya yaitu, pertama, permasalahannya yaitu motivasi belajar siswa yang rendah. Ya, faktor penyebabnya ya, yang tadi itu seperti saya sebutkan, kurangnya motivasi internal dan eksternal siswa dalam belajar, metode belajar di kelas yang tidak menarik dan membosankan, media pembelajaran kurang bervariasi dan menarik, bahan ajar atau materi pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan, serta guru yang belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual. Kemudian di LK yang keempat, masalah ini dapat dirumuskan yaitu, pertama, masalahnya itu rendahnya motivasi belajar siswa kelas 8, kemudian faktor penyebabnya yaitu metode, media, strategi, dan bahan ajar yang membosankan dan kurang menarik. Kemudian solusinya yaitu menggunakan metode menarik ya, dalam hal ini metode kooperatif. Kemudian rumusan masalahnya yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode kooperatif pada siswa kelas 8 SMP 218 Jakarta. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi saya mengenai LK yang kemarin. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan juga pada Pak Sofyan ya, yang sudah membantu saya. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan Dadi. Silakan siapa yang akan memberikan komentar dari ini, dari pengerjaan LK pertama yang sudah dibuat oleh Pak Irfan Dadi tadi. Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin mengomentari? Ada? Oke, Pak Jainal, silakan. Iya, terima kasih Pak Sofyan. Dari apa yang saya dengarkan penyampaian dari Bapak Irfan, dari awal kalau saya lihat contohnya itu kan diambil dari mapel, materi mapel ya Pak ya, menulis. Berarti tadi yang saya dengar belum ada kata untuk materi ini kan guru yang diampu oleh Pak Ipan, mohon maaf Pak Ipan mengampu mata pelajaran apa gitu? Saya mengampu mata pelajaran PPKN Pak. Oh PPKN. Mata pelajaran PPKN ya. Tadi yang diangkat kooperatif ya? Metodenya yang saya akan gunakan metode kooperatif. Metode kooperatif. Iya. Ya dari apa yang sudah disampaikan ya bagus sekali. Cuma belum mengerucut kepada apa namanya mapelnya Pak. Kira-kira mapel yang diampukan PPKN ya Pak ya? Betul.
berkaitan dengan itu kan ke materi ya, mengerucut lagi ke materi. Betul. Materi itu. Karena ini kan terkait masalah ketuntasan ya Pak ya. Ya, jadi Betul mohon sekali. penjelasannya lebih detail lagi, arti mengerucut lagi terkait masalah keterikatan atau keterkaitan dengan materi mapel tersebut yang Bapak ampu gitu. Terima kasih Pak. Itu Oke, saja. silakan Pak Irfan tadi langsung ditanggapi Pak. Ya, Yang ditanyakan. terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jenal ya atas tanggapannya. Sama-sama. Memang di latar belakang itu saya terus terang saja masih belum mengerucutkan ke mata pelajaran PPKN ya. Baru sebatas masalah yang dihadapi di kelas itu tentang motivasi begitu. Tadi sarannya bagus banget ya, nanti saya tambahkan lagi ya Pak Jenal ya. Mungkin motivasi yang saya maksud adalah rendahnya motivasi siswa dalam belajar mata pelajaran PPKN, khususnya misalnya mengenai ideologi begitu ya, karena ideologi ini cukup abstrak begitu ya. Seperti itu ya, barangkali kalau sudah dikerucutkan di permasalahan itu, jadi sudah jelas begitu ya. Nah, tadi di penjelasan saya belum mengerucut begitu ya Pak Jenal ya. Ya, saya berterima kasih Ya, atas menurut saran saya dan Pak. masukannya. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Saya yang terima kasih Pak Jenal. Sudah diingatkan. Oke, sudah cukup Pak Irfan atau ada yang ingin menambahkan lagi Bapak Ibu yang lain? Ibu Zahro, Bu Hartuti, Bu Imas, yang lain ingin berkomentar silakan memberikan masukan. Bu Imelda mungkin. Mohon izin Pak Sofyan. Oke, silakan Bu Ipung. Kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Irfan, saya jadi ngeper sendiri nih. Karena apa yang saya susun menciut sendiri jadinya. Karena apa yang saya susun belum selengkap Pak Irfan, terutama tadi ada judul-judulnya karena saya baru sebatas masih belajar Pak, masih belajar untuk menuangkan apa yang harus saya lakukan di PTK ini. Itu Pak Sofyan. Luar biasa Pak Irfan materinya. Ya, tentang terima PTK. Kasih. Oke, berarti hanya komplimen saja, hanya pujian saja. Saya kirain tadi akan memberikan masukan, kritik, saran, pujian saja berarti dari Bu Ipung ya. Lengkap soalnya Pak. Oke, saya kira cukup ya dari Pak Irfan Dadi. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Irfan Dadi. Luar biasa ya. Jadi dalam waktu singkat 4 LK sudah langsung dituntaskan semua oleh beliau ya. Berikutnya setelah Pak Irfan tadi ada Pak Jenal atau ada Bu Ipung terlebih dahulu? Mohon izin kalau boleh saya duluan. Bagaimana Pak Jenal? Boleh Pak Jenal? Silakan Bu, dengan senang hati. Dengan senang hati, silakan. Oke, silakan Bu Ipung. Saya bantu share screen juga atau mau share screen sendiri Bu? Silakan bebas. Minta tolong dari Bapak aja karena saya bermasalah di laptop. Oke, baik. Sebentar ya, saya downloadkan kalau gitu. Bu Ipung nama lengkapnya siapa? Bu Ipung? Ipung Ratih Dewati. Oke, Bu Ipung Ratih ya. Oke, sudah ada Bu Ipung. Bu Ipung ini satu-satu buatnya sepertinya ya. Iya. Oke, tidak apa-apa. Yang terakhir belum Pak, mohon izin yang terakhir LK4 belum sampai ke sana. Tidak apa-apa. Kita mulai dari yang pertama dulu kalau begitu ya. Siap. Silakan Bu Ipung, sudah tampil Bu, silakan. Oke, mohon izin. Saya mengambil ini karena saya melihat dan mengalami menghadapi anak-anak yang sering terlambat. Anak-anak kalau dibacakan mungkin panjang, cuma kalau intinya yang saya lihat adalah anak-anak di tempat saya di SMP 55 Warakas Tanjung Priok itu sering terlambat. 5 sampai 10 orang bahkan 10 lebih itu dengan anak-anak yang sama dengan alasan entah yang angkotnya kelamaan ngetem di pasar, entah yang karena mereka bangun kesiangan,
atau juga apa ya kemarin itu, mohon izin Pak ke bawah. Karena kita masuk 6.30 dimulai dengan pembiasaan pagi. Nah, mereka yang terlambat ini akhirnya apa ya, jadi dihukum dulu, tidak bisa langsung masuk ke lapangan karena kita mulai 6:30 itu anak-anak udah standby di lapangan untuk ikut pembiasaan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan baru masuk ke kelas itu di jam pertama jam 7. Karena mereka terlambat, jadi otomatis mereka ketinggalan tentang pembiasaannya di lapangan dan terlambat juga masuk ke kelasnya karena harus mendapat hukuman dulu. Entah itu yang membersihkan lapangan, entah itu yang kalau seragamnya tidak lengkap harus pulang dulu melengkapi kelengkapan seragamnya. Jadi seperti itu yang saya dapatkan langsung di lapangan. Jadi saya ingin maunya sih ada kerjasama gitu dengan guru lain karena kami guru BK hadapi di lapangan paling hanya kami aja nih yang menghadapi anak-anak yang terlambat. Jarang sekali guru-guru lain itu untuk ikut terlibat. Jadi lebih kepada ke BP ini yang terlambat, ke BP yang terlambat. Seperti itu Pak Sofyan kurang lebih yang saya angkat awalnya. Saya berharap tuh di akhir itu makanya saya ingin ada kerjasama gitu dengan guru-guru lain, jadi tidak hanya guru BK yang diandalkan sebagai tempat ujung dari anak-anak ini mendapat sanksi ketika mereka terlambat. Pengen gimana ya caranya supaya mereka ini bisa disiplin, tapi harus pihak lain juga terlibat gitu. Jadi tidak hanya BP aja. Walaupun kita sudah masuk ruangan, tiba-tiba masih ada anak yang terlambat, ujung-ujungnya kita lagi. Kalau kita langsung masukkan mereka ke kelas, kadang guru yang di dalam kelas itu suka tidak mengizinkan gitu. Jadi itu yang saya hadapi di sekolah. Oke. Itu Pak Sofyan untuk ini LK untuk yang LK pertamanya ya. Oke, saya share untuk yang LK keduanya. Oke, silakan sudah terlihat Ibu? Ini masih yang di bawahnya Pak. Yang di bawahnya. Oke. Yang ini ya, silakan. Ya. Saya ingin nggak tahu nih apa yang saya angkat ini betul apa tidak Pak. Yang saya ingin sudah mendapatkan apa-apa yang menyebabkan anak-anak itu sering terlambat. Terus apa akibat apa yang ditimbulkan ketika mereka terlambat. Salah satunya mendapatkan hukuman sehingga yang jam terlambatnya mungkin hanya 5, 10, 15 menit akhirnya jadi panjang sehingga mereka di jam pertama itu ketinggalan pelajaran. Terus upaya tindakan yang mau saya lakukan nantinya kalau memang sudah bisa berjalan nanti karena saya baru akan membuatnya. Jadi nanti kita akan kelompokkan, kita akan bimbing mereka secara kelompok untuk anak-anak yang sering terlambat tadi. Begitu Pak, kurang lebih. Oke, ini untuk yang LK2-nya ya, Bu? Iya. Oke, kemudian yang LK3 ya. LK3-nya sudah terlihat, Bu? Silakan. Siap. Untuk di LK4, saya mengambil masalah tentang peserta didik yang sering terlambat pada jam pembiasaan sehingga mereka terlambat masuk di jam pertama. Faktor penyebab yang ada, entah itu karena angkutannya yang suka ngetem lama, kemudian sekolah itu kebetulan dekat dengan pasar dan bangun kesiangan, anak-anak bangun kesiangan. Alasan mereka, jadi datang ke sekolah, bangunnya kesiangan, ya salah satunya juga ada yang anak itu membantu orang tua berjualan pecel lele. Jadi seperti itu. Kurang lebih Pak. Mohon maaf. LK4-nya belum. Oh, LK4-nya belum. Oke, nanti dituntaskan kalau begitu ya, Bu ya. Siap Pak. Oke. Mohon masukan Ibu Bapak. Pak Sofyan. Ya, setelah ini silakan siapa yang ingin mengomentari, ada masukan. Oh ya, Bu, yang pertama Bu Haja Zahro. Silakan Bu Haja Zahro, itu sudah dari tadi yang katakan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya mendengar penjelasan dari LK 1, 2, dan 3. Tapi saya belum mendapatkan pengerucutan bahwa itu akan dibuat penelitian dengan judul apa gitu ya. Karena saya lihat mohon maaf, ini karena saya ketidaktahuan saya barangkali. Di LK 1 itu baru curhat gitu ya Bu ya, baru curhat siswa terlambat, masuk sekolah terlambat, seragam tidak tertib dan sebagainya. Terus yang kedua, guru sudah mendapatkan tadi jawaban bahwa permasalahannya apa, solusinya apa. Tapi di sini kan dihukum gitu tadi ya, di yang kedua itu dihukum. Kalau menurut saya itu kan bukan suatu solusi seperti itu. Jadi yang ketiga, siswa terlambat tadi masih ada kaitannya dengan yang pertama, gitu, penyebabnya apa sudah ketahuan, tapi belum mengerucut pada barangkali, mohon maaf banget ini kekurangan saya. Kalau saya mungkin itu akan membuat satu yang supaya mengerucut apa nih judulnya seperti itu. Itu yang belum saya dapat dari yang Ibu jelaskan tadi. Terima kasih. Siap Ibu. Waalaikumsalam. Jadi sudah ada gambaran di saya ingin meningkatkan nih disiplin anak-anak yang terlambat ini melalui bimbingan. Kebetulan di BK itu ada layanan bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, saya akan bimbing anak-anak ini di bimbingan kelompok yang menyangkut ke pribadi supaya mereka punya tanggung jawab gitu Bu. Jadi judulnya itu yang belum saya menemukan kata-katanya tadi. Jadi ingin meningkatkan disiplin anak-anak dengan saya melakukan layanan bimbingan kelompok untuk mereka peserta didik yang sering terlambat ini. Belum ketemu kata-kata yang pas untuk judul tersebut. Terima kasih Bu Zahro. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Oke, setelah Bu Zahro ada lagi yang lain, silakan yang ingin memberikan komentar pekerjaan LK Bu Ipung, silakan Bapak Ibu. Ada? Oke, Pak Fatur Rahman sebenarnya, silakan Pak Fatur. Baik, terima kasih. Ya, dari yang tadi disampaikan oleh BK tadi, memang permasalahan itu hampir semua sekolah mengalami Pak. Apalagi dengan sistem zonasi seperti ini Pak ya. Sekolah kami dulu sekolah peringkat kedua Jakarta Utara setelah SMP 30. Ternyata dengan sistem zonasi seperti ini, ya kendalanya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang disampaikan oleh Ibu, keterlambatan, kedisiplinan dan sebagainya. Ternyata menurut karena saya sebagai wali kelas, mengalami wali kelas, pendekatannya hampir sama dengan pembinaan seperti BK dan sebagainya. Ya istilahnya oleh wali kelas itu adalah orang tua siswa di sekolah ya Pak ya. Setelah saya home visit dan sebagainya, hasil home visit dan sebagainya, ternyata dukungan dari orang tua untuk pendidikan anak itu sangat rendah sekali Pak. Ya, yang pertama, yang kedua faktor ekonomi. Ya, jadi seperti tadi yang sampaikan, ada anak membantu orang tuanya membuat lele sampai jam 12 malam dia baru bisa istirahat dan sebagainya. Tugas dan sebagainya sama sekali tidak dibuat. Dengan pengalaman saya, ya semenjak ada kegiatan pembelajaran online dan sebagainya, yaitu pembelajaran online yang karena pandemi seperti ini, banyak siswa-siswa kita yang tidak melakukan tugas dan sebagainya, kendalanya seperti itu Pak. Yang pertama adalah perangkat dia tidak punya HP, laptop dan sebagainya, terus jaringan dan sebagainya. Nah inilah kendala-kendala kita berdasarkan hasil, ya ini kebijakan dari pemerintah, kita tidak bisa menyalahkan. Bagus juga pemerintah memberikan sekolah, memberikan sistem zonasi biar kebagian siswa merasakan lingkungan yang ada di sekolah yang tempat yang dia tinggal bisa merasakan sekolah di lingkungannya ada. Yang kedua juga ini Pak, kebijakan dari pemerintah yang masalah inklusi. Ya inklusi Pak ya, inklusi ini
terus terang saja kami baru mendapatkan kelas 7 dan kelas 8, mengalami kelas 7 dan kelas 8. Waktu kelas 9 ini yang saya ajar selain tamat ini kan sistem masih sistem pakai NEM Pak ya, berarti tidak ada inklusi. Nah, sejak 2 tahun belakangan ini ada inklusi. Itu ternyata dalam KBM itu banyak siswa yang agak risih gitu ya. Ya kita bukan menyalahkan kebijaksanaan. Biar saya tahu bagaimanapun juga siswa yang normal mengetahui bersyukur bahwa kita diberikan kenormalan. Nah ini sebagai pembelajaran, pemerataan dan sebagainya. Tetapi masih ada kendala-kendala, misalkan dalam kegiatan belajar mengajar kita lagi tenang dan sebagainya, dia teriak-teriak dan sebagainya itu Pak. Jadi ya banyak kendala-kendala berdasarkan ini yang harus kita pecahkan, yaitu apalagi BK ini banyak sekali penelitiannya, banyak sekali penelitian tentang kejadian-kejadian pembelajaran yang berkaitan dengan sosial, ya, terutama sosial dan dukungan daripada orang tua. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fatur Rahman. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Atau cukup? Oke, karena tidak ada yang lain, mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Ipung, Bapak dan Ibu guru semua. Ya, luar biasa. Tadi masing-masing LK-nya sudah dipisahkan ya sama Bu Ipung ya. Jadi LK 1 sampai yang belum LK 4-nya nanti ditunggu ya Bu Ipung ya, harus lengkap ya. Oke, yang terakhir silakan Pak Jainal. Pak Jainal silakan Pak. Halo, ya mohon maaf tadi di mute. Minta bantuannya, minta tolong Pak Sofyan karena Zoom-nya saya di lewat HP, kemudian file ininya LK-nya di laptop. Oke, baik, sebentar ya, saya dahulukan dulu. Baik, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semuanya, Pak Sofyan, mohon arahan, bimbingan dan masukannya serta untuk mengoreksi LK 1 sampai dengan 4 tugas bab 1 yang sudah saya upload. Masih banyak kekurangan di sana sini dan saya bacakan untuk latar belakangnya di LK 1. Sepanjang sejarah mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan hidup manusia. Namun tidaklah berarti kehidupan manusia khususnya umat Islam kalau tidak berakhlak mulia. Ajaran Islam tidak menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memuat tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peneliti mewawancarai salah seorang guru yaitu Bapak Koi Ramadan SPD, teman saya sendiri, guru PJOK di SMP Negeri 113 Jakarta. Sebagian besar beliau mengatakan bahwa peserta didik di SMP Negeri 113 Jakarta sebagian besar memiliki akhlak yang kurang baik. Suka meninggalkan sholat, berbicara kotor, membuli atau mengganggu temannya yang sedang belajar di kelas. Bahkan ada beberapa peserta didik yang terbiasa membentak-bentak orang tuanya. Dengan demikian, tugas guru pendidikan agama Islam di sekolah adalah mendidik peserta didiknya melalui pendidikan agama Islam yang dapat membina akhlak peserta didik dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari observasi ataupun pengamatan serta analisis permasalahan yang ada beberapa kemungkinan, mohon maaf saya ulangin,
Dari hasil observasi ataupun pengamatan serta analisis permasalahan yang ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya permasalahan yang ada di antara lain, permasalahan yang ada di antara lain maksud saya, strategi pembelajaran sholat menonton dan membosankan, kurangnya motivasi internal siswa dalam kegiatan sholat, bimbingan rohani kurang berkesinambungan, kemudian dampak COVID-19 sehingga pembelajaran daring atau tidak maksimal. Melihat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah peserta didik di SMP Negeri 113 Jakarta. Dan kemudian LK2-nya, yang pertama strategi pembelajaran sholat monoton dan membosankan. Ini studi kasus yang memang berdasarkan fakta kami lihat dan kami alami juga di kelas dan di luar kelas tentunya di sekolah SMP Negeri 113. Strategi pembelajaran sholat monoton dan bosankan. Saya pribadi sendiri masih banyak kekurangan. Saya mengakui itu karena memang perkara sholat ini gimana untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau biasa anak-anak suka TikTok, apalagi kita mungkin pakai strategi seperti itu, media mungkin yang harus kita gunakan juga lebih mendukung. Maksud saya itu, saya kekurangan, saya sebagai guru agama pun mengakui itu. Strategi pembelajaran sholat monoton dan membosankan. Kurangnya motivasi internal siswa dalam kegiatan sholat. Kemudian bimbingan rohani kurang berkesinambungan. Kemudian selanjutnya dampak COVID-19 sehingga pembelajaran menjadi daring. Itu kurang maksimal sehingga untuk pembinaan akhlaknya. Karena kalau tatap muka pasti itu akan ditempah. Walaupun dunia maya banyak manfaatnya juga, tapi untuk menempa pembinaan akhlak itu kurang, tidak maksimal. Kemudian LK3-nya untuk identifikasi masalah berdasarkan fenomena yang terjadi saat pembelajaran, identifikasi masalah dan penyebabnya. Permasalahan memiliki akhlak yang kurang baik, apa yang sudah saya sebutkan di atas, baik itu sering meninggalkan sholat, berbicara kotor, sering membuli temannya. Ini berkaitan dengan BK juga tentunya ya, karena berbicara akhlak, berbicara karakter. Kemudian melawan orang tua, kami juga sempat mendengar seorang anak kepada ibunya. Kemudian faktor penyebabnya, strategi pembelajaran akhlak monoton dan membosankan, itu tadi yang sudah saya sampaikan, dan kurangnya motivasi internal siswa dalam kegiatan rohani, karena memang kita sangat terbatas, dan di semester genap kemarin juga itu pun tatap mukanya terbatas, kita di rolling, digilir, sehingga jumlahnya pun nggak maksimal. Kemudian bimbingan rohani kurang berkesinambungan, lagi-lagi memang karena dibatasi. Dan yang keempat, dampak COVID-19 pembelajaran daring atau tidak maksimal. Dikatakan tidak maksimal ini dalam hal pembinaan akhlak secara tatap muka. Kemudian lanjut LK4-nya, rumusan masalah. Untuk masalah rendahnya akhlak peserta didik di SMP Negeri 113 Jakarta. Faktor penyebabnya strategi pembelajaran akhlak monoton dan membosankan. Solusinya, solusi yang kami tawarkan, yang saya tawarkan, strategi pembelajaran yang dilakukan variasi, kreatif, dan inovatif. Tadi yang saya sampaikan, kalau sholatnya monoton, saya menyampaikan di dalam kelas hanya praktek begini, tapi enggak ada pemancing arti di media, karena media sosial luar biasa sekarang seperti TikTok dan sebagainya. Untuk kita menjadi seorang guru yang kreatif, yang inovatif, mungkin harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman era digital. Kemudian rumusan masalah. Strategi pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik kelas. Perlu diketahui, mohon maaf, akhlakul karimah ini masih bahasa Arab ya, tapi ini udah memasyarakat menurut saya. Akhlakul karimah ini pengertian adalah budi pekerti yang mulia. Jadi meningkatkan akhlakul karimah
Saya ulangin rumusan masalah strategi pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 113 Jakarta. Terima kasih dan mohon maaf, mohon arahan, bimbingan dan masukannya. Masih banyak kekurangan apa yang saya buat ini terkait masalah tulisannya juga, karena kemarin buru-buru juga ada tamu. Yang pastinya saya mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ingin menanggapi banyak hal menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jainal. Silakan, siapa Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Oh, Pak Irfan sebenarnya. Silakan, Pak Irfan. Terima kasih Pak Sofyan ya, memberikan kesempatan pada saya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jainal akhlakul karimah ya. Saya kira pembelajaran daring itu betul-betul berdampak ya, baik itu positif maupun negatif ya. Termasuk di sekolah saya Pak Jainal, ya. Anak yang disiplinnya bagus jadi kurang bagus ya. Kemudian dari yang rasa hormat ataupun etika dan tata krama ya terhadap orang tua, guru ya, pada saat belajar offline atau belajar di sekolah atau tatap muka mereka bagus begitu ya. Tapi begitu belajar daring mereka kembali lagi begitu ya. Jadi kami terus terang para guru itu ya harus menegakkan disiplin kembali ya. Itu kami alami juga terus terang Pak Jainal ya. Jadi kita juga agak sedikit mengalami kesulitan ya, karena memang tidak bisa instan ya Bapak Ibu ya dalam memberikan contoh ataupun penegakan disiplin ya kepada anak-anak didik kita di sekolah begitu. Apalagi mereka juga baru beberapa pekan ini masuk atau pembelajaran tatap muka ya. Barangkali ini sedikit masukan dari saya kepada Pak Jainal ya, juga tahap belajar ya Pak Jainal ya. Iya, sangat diharapkan. Mengenai rumusan masalah ya, itu saya kira harus dikonkretkan Pak Jainal ya. Barangkali nanti Bapak Sofyan akan memberikan arahan serta masukan yang lebih tepat lagi ya. Jadi kalau strategi pembelajaran guru agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah, itu strateginya harus dijelaskan gitu. Kira-kira strategi apa atau metode apa atau pendekatan apa begitu. Jadi kalau kita misalnya ambil satu metode, misalnya metode kalau saya bilang tadi yang punya saya itu metode kooperatif, kita akan menggunakan metode itu untuk merubah bukan merubah namanya ya, untuk memperbaiki akhlak begitu ya anak didik kita begitu. Jadi kita harus ambil satu metode untuk bukan membandingkan ya, untuk kita gunakan ya sebagai variabel agar supaya kira-kira ini pakai metode ini bisa tidak nih untuk memperbaiki perilaku atau sikap anak-anak didik kita begitu ya, terutama untuk meningkatkan akhlak dan etika anak-anak di sekolah begitu. Saya kira masukan saya seperti itu saja Pak Jainal. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan Dadi untuk masukannya. Yang lain silakan, ada yang ingin memberikan masukan ke Pak Jainal. Ada Bu Hartuti, silakan Bu Hartuti. Masih di mute Ibu. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Pak Sofyan atas waktunya. Untuk Pak Zainal, mohon maaf ya Pak Zainal, saya hanya untuk rumusan masalah itu kan kalau meningkatkan akhlakul karimah itu kayaknya masih global gitu ya. Jadi belum tahu yang mana spesifiknya gitu. Atau mungkin kalau di agama kan banyak, mungkin bisa meningkatkan sholat berjamaah di sekolah, atau mungkin meningkatkan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Itu jadi lebih spesifik. Mungkin itu aja Pak Zainal. Jadi rumusan menurut saya ya, mohon maaf tadi menurut saya itu masih global. Ya, terima kasih banyak. Belum spesifik. Ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hartuti masukannya. Yang lain silakan. Bu Hetiwati sebenarnya. Silakan Bu Hetiwati. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin saya hanya akan menambahin ketika sudah mengambil spesifik yang akan diteliti, maka ditambah dengan metode yang sesuai gitu. Ambil salah satu metode yang pas ketika mengambil satu bidang yang spesifik tadi, misalnya tadi kan membaca gitu ya. Membaca bisa dilakukan dengan metode yang apa. Nah itu kalau ada kejelasan tentang metodenya, insya Allah nanti datanya akan lebih sip begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Hetiwati. Yang lain ada lagi? Silakan. Saya mau nanya, berkaitan dengan PTK. Oke, Pak Fatur Rahman, silakan. Dari teman-teman yang memaparkan tadi, ternyata kan masih banyak yang global yang belum mengkerucut. Nah sekarang kalau PTK itu kan berdasarkan penemuan kita dalam mengajar Pak ya. Ya baik begitu. Jadi dia misalkan seperti saya mengajar matematik. Saya sebelum tiap awal tahun pembelajaran saya selalu buat tes diagnostik. Ya tes awal, tes diagnostik itu yaitu mengukur kemampuan siswa di bidang ilmu dasar, hitung dasar aja. Hitung dasar misalkan pecahan, desimal dan sebagainya. Itu saya temukan tuh, ternyata dari 36 siswa di kelas, iya saya bagi ada 3. Hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau itu 80 sampai 100. Terus kalau kuning itu 50 sampai 80 dan yang merah itu 50 ke bawah. Itu diagnosis itu berarti berdasarkan penemuan saya kan buat penelitian saya itu bagaimana caranya meningkatkan siswa dalam operasi aljabar. Berarti kan benar-benar sudah mengkerucut yang akan kita teliti Pak. Begitu Pak ya, mohon pencerahannya Pak. Oke, ini mau meminta dari Pak Zainal kah atau langsung dari saya? Karena kita masih di Pak Zainal ini, Pak Fatur Rahman. Nanti saya terakhir. Menanggapi teman-teman, terima kasih. Oh, oke. Baik, langsung saya singkat-singkat saja Pak, mohon maaf. Silakan. Pertama, terima kasih banyak kepada teman-teman yang memberikan masukannya, arahannya terkait yang pertanyaan-pertanyaan Pak Ivan ya, terkait metode. Baik, kenapa tidak saya paparkan? Saya juga masih bertanya-tanya apakah nanti tugas kedua ada kelanjutan untuk LK1, 2, 3, 4. Artinya kita sudah siapkan metode yang kita akan tampilkan di LK selanjutnya. Tapi tanda tanya seperti ini ya udah saya karena untuk mempersingkat supaya nggak banyak di kolomnya, saya rumusan masalahnya hanya itu, metodenya tidak saya paparkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, terima kasih Ibu. Memang ini yang jadi tanda tanya diri pribadi saya dari kemarin. Akhlak itu kan umum, tapi kita sudah menerima ternyata ada materi pelajaran akhlak dalam agama. Nah, yang ingin saya buat sebetulnya masalah pembacaan Al-Quran, tapi Ibu Zahra udah. Saya ingin mencari yang lain materinya. Ya udahlah akhlak. Nah akhlak ini kan masih global, betul kata Ibu tadi. Spesifiknya kemana? Tadi saya sudah contoh-contohnya sudah saya cantumkan. Ada meninggalkan sholat, berarti kita harus ambil spesifiknya ke akhlak sholat misalkannya. Mungkin masukan dari Ibu tadi yang kedua ya. Terima kasih banyak. Ini perlu mengerucutkan lagi spesifiknya akhlak itu kemana gitu, itemnya, poinnya, ke sholatkah, ke meninggalkan. Tapi kita juga ingin bertanya nanti terkait masa materi pelajaran akhlak itu kan memang global, akhlak dalam bermedia sosial dan sebagainya. Nah, ini juga yang saya bingung karena memang saya milihnya akhlak supaya tidak berbenturan dengan, saya udah menebak Bu Zahra kayaknya Al-Quran nih kemarin karena pertanyaannya sempat menyinggung itu. Mungkin tanggapan dari saya itu saja Pak. Terima kasih banyak semua arahannya teman-teman, masukannya insya Allah saya ingin jadi lebih baik lagi. Banyak yang harus saya ralat. Terima kasih. Tolong minta bimbingannya dan arahannya juga pada Pak Sofyan.
Oke. Terima kasih banyak Pak Jainal. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Jainal. Luar biasa sekali ya. Oke, gantian ya, waktunya saya memberikan feedback ya Bapak dan Ibu guru semua. Dari contoh yang kemarin sudah diberikan, itu sebenarnya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Di dalam contoh yang sudah diberikan di LK1, 2, 3, dan 4 masing-masing ya, masing-masing itu sudah dijabarkan ya. Saya akan perlihatkan ininya ya, LK1-nya biar masing-masing bisa paham apa yang dijelaskan. Sebentar. LK1 ya, sebentar. Ini kebanyakan yang dibuka ini. Dari ininya Bapak Ibu tadi. Oke. Saya akan share Bapak dan Ibu guru semua. Sudah bisa terlihat ya? Sudah ya? Oke, ini merupakan LK yang ada pada LK1, kemudian LK2, LK3, dan LK4. Yang harus dipahami, LK ini Bapak dan Ibu guru dari LK1 sampai 4 meminta ya Bapak dan Ibu guru untuk membuat yang pertama jelas di sini diminta untuk membuat judul ya. Jadi di sini ada latar belakang ya, ada latar belakang kenapa di sini guru memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul meningkatkan kemampuan menulis dengan menggunakan metode tematik pada siswa kelas 3 SMP Pelita Nusantara. Ya. Jadi yang pertama, sekali lagi di LK1 itu diminta Bapak dan Ibu guru untuk membuat ya deskripsi di sini kaitannya dengan ragam alasan, ragam reasoning ya. Kenapa akhirnya ya Bapak dan Ibu guru memutuskan untuk membuat judul penelitian tindakan kelas ya. Tadi sudah ada yang membuat judul, tapi judulnya tersebut itu masih panjang kali lebar ya. Kenapa saya bilang panjang kali lebar? Karena judul PTK yang baik itu adalah judul PTK yang singkat, padat, dan jelas. Tidak lebih dari 15 kata ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari itu bukannya judul namanya, tapi paragraf ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat judul ya di LK1 tadi itu diminta untuk membuat judul. Dan yang harus dipahami juga di LK1 tadi itu sudah jelas ya bagaimana membangun latar belakangnya ya. Bagaimana dijelaskan di sana sudah ada variabel permasalahan yang akan diteliti. Ya, variabel permasalahannya tentang apa? Tentang keterampilan apa Bapak Ibu? Tentang keterampilan menulis yang dicontohkan. Kemudian variabel solusi juga sudah ada. Variabel solusinya dengan apa? Dengan metode apa Bapak Ibu di contohnya? Tematik. Ya, dengan tematik. Ya, jadi dari LK1 itu sudah ada judul, sudah ada latar belakang masalah, ya, kemudian sudah ada alternatif solusi. Itu sudah lengkap sebenarnya di LK1. Kemudian mari kita lihat di LK2-nya ya. Untuk di LK2 ya, untuk di LK2 fenomena studi kasus di sini sebentar. Oke, ada strategi pembelajaran menulis yang monoton dan membosankan, media pembelajaran kurang bervariasi, rendahnya motivasi internal siswa dalam menulis. Ini semua masih berkaitan dengan apa yang dibahas di latar belakang masalah tentang keterampilan menulis Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru di sini membahas tentang misalnya matematika ya, maka di pembelajaran matematika fenomena yang ada di kelas Bapak dan Ibu guru itu seperti apa? Ya. Jadi pemahaman matematika dasar yang dimiliki oleh para peserta didik itu seperti apa? Ya. Kemudian permasalahan-permasalahannya
misalnya nilai-nilai mereka itu masih belum sesuai dengan ketuntasan minimal dan lain sebagainya, ya. Di LK fenomena studi kasus sekali lagi harus sesuai, ya, harus muncul juga di sini, ya, harus muncul apa saja yang melatar belakangi kenapa penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan kemampuan menulis ini menggunakan metode tematik perlu atau penting untuk dilakukan, ya, di fenomena studi kasus di LK yang kedua. Sementara untuk LK yang ketiga, ya, permasalahan di sini jelas, ya, Bapak Ibu, ya, permasalahannya itu kemampuan menulis siswa rendah. Ya, faktor penyebabnya, ya, akar penyebab permasalahan ini, ya, seperti yang ada di atas tadi, ya Bapak Ibu, ya, strategi pembelajaran menulis monoton sampai dengan belum menggunakan metode pendekatan pembelajaran tematik secara kontekstual. Nah, jadi sebenarnya tinggal dimasukkan saja yang ada di LK2. Kemudian yang terakhir di sini kita lihat, ya, mulai dari permasalahan yang pertama itu rendahnya kemampuan menulis, kemudian akar penyebabnya, ya, faktor yang menyebabkannya metode pembelajaran menulis yang kurang menarik, ya, ini dari banyak faktor, ya, dari banyak faktor yang menyebabkan kenapa kok kemampuan menulis siswa itu rendah. Ya, yang dipilih di sini metode pembelajaran menulis yang kurang menarik. Karena akar penyebabnya di sini adalah metode pembelajaran, maka solusi yang ditawarkan tentunya relevan dengan akar penyebab permasalahan tersebut. Ya, metode sebagai faktor penyebab, maka solusi yang ditawarkan adalah metode juga. Kalau misalnya di sini media, misalnya media pembelajaran, ya, untuk keterampilan atau kemampuan menulis itu masih belum masih belum bervariasi, masih belum masih belum sesuai dengan para peserta didik, maka di sini solusinya yang akan kita gunakan tentunya adalah dengan menggunakan media. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sehingga di rumusan masalah meningkatkan kemampuan menulis dengan metode tematik pada siswa kelas 3 SMP Pelita Nusantara. Di sini sudah ada proses untuk peningkatan, kemudian permasalahannya kaitannya dengan kemampuan menulis, kemudian alternatif solusinya dengan metode tematik. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kalau yang tadi itu masih banyak yang random sekali, ya, pengerjaan bab LK 1, 2, dan 3-nya. Kenapa random? Ketika membuat latar belakang permasalahan itu harus jelas, ya. Data faktual yang ada, kemudian kondisi yang ada di sekolah atau di kelas Bapak dan Ibu guru seperti apa, kondisi idealnya seperti apa, ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dialami apa, kemudian mengetengahkan alternatif solusi itu seperti apa. Jadi harus jelas. Oke, tadi misalnya ada yang sudah membuat permasalahannya A, tapi kemudian solusinya masih gaduh-gaduh A, B, C, D, dan lain sebagainya, ya. Jadi masih belum jelas. Kemudian ada juga tadi konteks yang dibahas di dalam penelitian tindakan kelas itu adalah pada konteks pembelajaran yang terjadi ketika Bapak dan Ibu guru mengajar di ruang kelas masing-masing. Ya, kemudian kalau untuk guru BK, ya tentunya itu bisa terkait motivasi, ya tidak apa-apa. Kemudian bisa juga kaitannya dengan disiplin, juga tidak apa-apa, ya. Dan untuk yang guru BK ataupun guru BP itu sebenarnya selaras dengan PTS, ya, penelitian tindakan sekolah. Ya, jadi itu kalau misalnya kaitannya dengan meningkatkan agar para peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu guru itu bisa on time segala macam, maka itu kerjasamanya kan dengan semua pihak yang ada di sekolah. Bukan hanya tanggung jawab Bu Ipung saja selaku guru BK saja kan, tetapi semua elemen yang ada di sekolah, ya. Jadi tadi itu ya yang belum, saya kira mungkin bisa dipahami sendiri Pak Jainal, kemudian Bu Ipung, Pak Irfan Dadi, mana yang tadi masih kurang ya, karena kalau saya ini nanti nggak itu ya. Ya, jadi sudah tahu ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu di dalam contohnya. Oke? Sudah cukup jelas ya Pak Jainal, Bu Ipung, dan Pak Dadi. Gitu ya Pak Jainal? Terima kasih banyak. Oke, kemudian saya tidak akan bahas satu persatu, karena bahas satu persatu nanti
ini ya panjang lebar, sementara kita belum masuk ke materi ya. Oke, kemudian tadi pertanyaan Pak Fatur Rahman. Oke Pak Fatur Rahman, benar sekali, konteks ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian sesuai dengan konteks permasalahan real kita di dalam kelas. Oke, jadi ketika misalnya permasalahan para peserta didik di SMP itu mereka kesulitan misalnya dengan dengan pemahaman matematika dasar dan lain sebagainya, topik-topik yang ada di dalam matematika, maka itulah yang kita angkat di dalam penelitian tindakan kelas kita. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya ingin lebih luas lagi ininya, jadi silahkan nanti peran Pak Fatur Rahman bukan hanya sebagai guru matematika saja, akan tetapi sebagai wali kelas atau guru kelas. Ya, jadi itu silahkan bisa ditingkatkan perannya di sana, tidak spesifik hanya di matematika saja, akan tetapi lingkupnya pada proses pembelajaran di kelas. Ya, misalnya tentang motivasi siswa, ya, kemudian interaksi mereka, ya, bagaimana caranya agar mereka ketika mengikuti proses pembelajaran itu semangat gitu untuk mengikuti proses pembelajaran. Silakan itu bisa diteliti juga. Begitu ya Pak Fatur Rahman. Oke Pak. Terima kasih. Oke. Dan mohon izin saya akan share ini ya. Waktu kita sebentar lagi nih ya, 10 menit lagi, dan saya akan share untuk bahan berikutnya Bapak Ibu. Sebentar. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke, kita langsung saja ke poin yang ini Bapak Ibu, untuk langkah-langkah di dalam penelitian tindakan kelas ya. Langkah-langkah di dalam penelitian tindakan kelas masing-masing kemarin Bapak dan Ibu guru sudah mulai dari tahapan studi kasus ya, mengidentifikasi fenomena yang ada di masing-masing kelas tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar ya. Di dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas, identifikasi dan analisis masalah, di sini Bapak dan Ibu guru cukup sederhana. Apa permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau diteliti? Kemudian mengapa permasalahan tersebut itu terjadi? Ya, jadi silakan itu dilakukan analisis permasalahan. Ya, kemudian bagaimana permasalahan tersebut itu bisa terjadi, kemudian merumuskan masalah, hubungan variabelnya jelas dan dapat diuji ya. Jadi harus dirumuskan seperti dalam contoh yang ada di LK1 kemarin ya. Kemudian variabelnya jelas ya. Jadi variabel permasalahan dengan variabel solusinya itu harus nyambung ya. Seperti yang tadi misalnya ketika permasalahannya itu akar penyebabnya itu di metode, maka yang kita gunakan di alternatif solusi itu wajib atau harus menggunakan metode ya. Ketika kita mengetahui misalnya akar penyebab permasalahan tersebut itu misalnya tentang media, minimnya penggunaan media, maka yang akan menjadi alternatif solusi yang kita tawarkan tentunya adalah penggunaan media ya. Kemudian yang berikutnya di sini merumuskan tindakan. Ya, ini penelitian tindakan kelas atau treatmentnya atau apa yang akan diberikan ya, alternatif solusi yang kita berikan untuk memecahkan permasalahan tersebut ya. Alternatifnya apa, kemudian pilih apa, cara pengujiannya bagaimana ya. Kemudian melaksanakan tindakan, rencana, lakukan dan amati hasil ya. Ini siklus yang ada dalam penelitian tindakan kelas seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Kita melakukan tahapan perencanaan terlebih dahulu, bagaimana kita akan melakukan proses pembelajaran ya, implementasi alternatif solusi yang kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya setelah kita rencanakan baru kita melakukan action atau tindakan ya. Kemudian ada observasi ya, baru kemudian ke refleksi
Ya, refleksi, analisis, tarik kesimpulan untuk tindakan yang berikutnya. Ya, ini langkah-langkah untuk yang penelitian tindakan kelas. Kemudian tadi diakhiri dengan dengan kesimpulan ya. Untuk yang laporan karya tulis ilmiah, ini saya kira penting juga difahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi di dalam laporan karya tulis ilmiah itu ada permasalahan, latar belakang, rumusan, kemudian tujuan dan manfaat serta hipotesis tindakan. Kemudian ada kajian pustaka, ini kajian teori atau kajian pustaka yang biasanya ada di bab 2. Kemudian ada metode penelitian, mulai dari rancangan, subjek, instrumen, teknik pengumpulan dan analisis data. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu penutup, itu untuk yang kaitannya dengan laporan karya tulis ilmiah. Apa saja permasalahannya, mengapa permasalahan tersebut itu terjadi, ya, cara memperbaikinya seperti apa, cara implementasinya juga seperti apa, kemudian untuk melihat hasilnya seperti apa, ya, apakah cara tersebut itu efektif. Dan yang harus diperhatikan di sini ada kata kuncinya, ada SMART di sini ya, prinsip perencanaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu spesifik, khusus, tertentu. Ya, jadi kalau masih global, masih umum seperti tadi ada yang misalnya sudah membuat LK-nya, maka silahkan dikhususkan, ya, harus spesifik. Kemudian yang kedua adalah manageable, dapat dilaksanakan, ya, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan skill Bapak dan Ibu guru semua ketika melakukan proses pembelajaran, ya. Kemudian acceptable, itu dapat diterima, ya, jadi hasil ketika Bapak dan Ibu guru nantinya menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas itu dapat diterima, ya. Kemudian dapat juga misalnya diimplementasikan di kelas-kelas lain. Kemudian realistik, terdukung sumber daya, ya. Jadi ini juga merupakan faktor yang sangat penting ketika melakukan PTK, ya, sumber daya yang ada, ya, kemudian skill yang dimiliki juga harus benar-benar sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu guru semua. Yang berikutnya ada time bound atau ada batasan waktu. Ya, ada batasan waktu, ada rentang waktu Bapak dan Ibu guru ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Mulai dari penyusunan proposal, ya, kemudian sampai perencanaan tindakan, kemudian implementasi tindakan, kemudian sampai dengan finding atau temuan hasil penelitian sampai dengan tahapan kesimpulan. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua, yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi tambahan tentang penelitian tindakan kelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan langsung buka LK keduanya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau nanya nih Pak, Silakan. berkaitan dengan waktu pelaksanaan ini Pak. Oke. Waktu pelaksanaan untuk 2 siklus yaitu ya, itu bisa nggak kalau kita mulai dari awal penyusunan sampai dengan akhir hanya 3 bulan? Apakah minimalnya seperti itu atau 1 semester dalam 1 semester? Yang mana Pak yang lebih bagusnya, lebih istilahnya permasalahan bisa kelar sampai selesai diseminasi segala macam? Makasih. Oke, terima kasih banyak. Kaitannya dengan waktu pelaksanaan yaitu sebenarnya conditional, ya, sesuai dengan misalnya di awal Bapak dan Ibu guru merencanakan PTK ini misalnya dalam 2 atau 3 bulan. Akan tetapi ketika 2 sampai 3 bulan ternyata masih belum menyelesaikan permasalahan yang ada, belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan. Dan mau tidak mau, kalau belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan, maka siklusnya yang tadinya itu kita rencanakan 2 siklus, mau tidak mau itu harus dilanjutkan ke siklus 3. Demikian juga ketika siklus 3 masih belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan yang kita set di awal, maka harus sampai siklus 4 dan ke siklus-siklus berikutnya. Begitu ya Bu? Oke? Halo? Pak.
Terima Oke, kasih. cukup jelas ya Ibu Nurida ya. Jadi kondisional sekali lagi. Tapi umumnya biasanya untuk yang siklus ya rentang pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu umumnya di 3 sampai 4 siklus. Umumnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ingin dipaskan selama 1 semester ketika Bapak dan Ibu guru mengajar, maka tidak apa-apa, silakan. Settingannya atau aturannya, mengaturnya itu seperti apa, disesuaikan dengan ini ya, dengan jadwal yang ada di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya. Oke, Bu Heti Nurida, cukup jelas ya Bu ya? Ya, sudah. Oke, yang lain ada lagi? Bu Haja Zahroh, silakan. Waduh, ini sudah 9.30. Saya harus ke kelas berikutnya nih. Silakan apa? Gimana? Hasil LK kita. Artinya kata Bapak kan setelah penjelasan ini kita baru tahu ya mana punya hasil kita yang kurang ini. Mungkin ada nggak nanti dikoreksi dari Bapak gitu supaya kita tahu kita udah merasa benar gitu. Oke, dari penjelasan saya tadi, silahkan Bapak dan Ibu guru bisa melakukan koreksi, ya, bisa memperbaiki kembali LK1 yang sudah dikumpulkan, ya. Karena saya yakin sekali lagi masih banyak LK random yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi belum ada semua hal yang tadi saya jelaskan. Begitu ya, jadi minta tolong silahkan nanti diperbaiki ya Bapak dan Ibu guru, kemudian dikirimkan kembali, tidak apa-apa. Begitu ya Bu Haja Zahroh, untuk feedbacknya pasti akan saya berikan feedback ya. Oke, pasti akan saya berikan feedback sesuai dengan pengerjaan yang ada di dalam LMS. Oke, kemudian untuk LK hari ketiga sudah diintip Bapak dan Ibu guru semua? Sudah? Sudah ya? Hari ini ya Pak? Iya, LK hari ketiga hari ini sudah diintip belum ya? LK kerja 2 apa gimana Pak? Ini ada LK. Oke, sudah diintip belum Pak Ketua, Pak Koordinator kelas? Sudah Pak, mengerjakan bab 1. Oke, mengerjakan bab 1. Oke, bab 1 itu apa saja yang ada di bab 1 ya? Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya Pak Irfan ya. Oke, jadi harus lengkap. Dan kalau misalnya butuh untuk mendengarkan penjelasannya kembali, silakan ditonton. Ini sesi kita rekam 2 jam dari awal tadi. Oke, kalau misalnya belum jelas, sekali lagi nanti link rekaman pelatihan kita ini akan saya upload kembali, dan penjelasan-penjelasan tadi itu bisa didengarkan kembali oleh Bapak dan Ibu guru semua. Terutama bagi yang dari awal sampai akhir hanya memperlihatkan fotonya saja, dari awal sampai akhir hanya memperlihatkan namanya saja. Gitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Saya kira cukup ya, saya kira Pak Irfan, Bapak dan Ibu guru semua untuk pertemuan hari ketiga kita. Dan besok untuk hari keempat kita akan fokus pada bab 2, kajian teori atau kajian pustaka dalam penelitian tindakan kelas. Silahkan besok dipelajari, dan besok kita akan diskusi tentang bab 2 kajian teori dalam penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, cukup jelas? Oke. Dan sebelum kita akhiri, minta tolong silakan diaktifkan kameranya semua, maskernya copot terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru. Bu Halimah dari tadi ya 2 jam di jalan. Bu Halimah ini kemana ya? Enggak ini ya. Oke. Kenapa Bu Halimah? Penting, macet juga di puncak. Oh, ternyata ke puncak ya, pantesan luar biasa ya. Yang lain ini pusing mikirin LK-nya, ini pusing macet buat ke puncaknya. Oke, silakan. Udah ada, saya udah ngumpulin tugas Pak. Oke. Saya siap udah ngumpulin tugas. Oke, silakan 1, 2, 3. Senyumnya mana, Bapak Ibu? Oke.
1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu guru. Dan bagi yang belum sekali lagi kita cek ya, boleh kita cek untuk yang feedbacknya Pak ini diingatkan teman-temannya nanti ya Pak Irfan, oke? Iya. Oke, Pak untuk Sofyan saya dikirim kembali linknya ya untuk yang hari ini ya. Tulis aja Pak yang belum siapa Pak? Di absen yang belum Pak. Ya, Saya belum, Bu. Masa harus di absen? Oke, kita lihat ya di pelatihan hari pertama. Kita lihat di pelatihan hari pertama yang sudah ini ada berapa orang? Kita lihat. Baru 9 orang ya Pak Irfan untuk yang hari pertama. Oh, masih banyak yang belum ya. Oke, kemudian untuk yang hari kedua, untuk yang hari kedua, sebentar. Ngetik, Pak. Lagi ngetik. Untuk yang hari kedua ini hanya 6 orang saja yang sudah ya. Untuk hari ketiga nanti segera akan saya sematkan di dalam LMS juga Bapak dan Ibu guru ya. Jadi silakan nanti dicek. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semua. Marilah kita tutup sesi hari ketiga kita dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu saja untuk pertemuan hari ketiga ini Bapak dan Ibu guru semua. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dan sampai jumpa pada pelatihan hari keempat besok. Selamat berlibur bagi Bu Halimah dan keluarga yang ke puncak. Selamat mengerjakan tugas bagi yang tidak ke mana-mana. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Siap.